Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang pengumuman Allah kepada para malaikat berkaitan dengan diangkatnya manusia menjadi khalifah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Insya Allah sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa id, dan ingatlah ketika qala berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat. Jadi malaikat itu jamak ya. Makanya malaikat itu artinya para malaikat. Kalau mufradnya malak. Apa firman-Nya Allah kepada para malaikat, pengumumannya apa? Yaitu ini sungguhnya aku ja'ilun, yang menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu, apakah engkau jadikan fiha, di muka bumi, sebagai khalifah, man, orang yang yufsidu, berbuat kerusakan, fiha, di muka bumi tersebut, wa yasfiku, dan mencurahkan, mengalirkan, ad-dima, darah, wa nahnu, sedangkan kami malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih. Karena nusabbihu itu fi'il mudhari', terus menerus bertasbih. Wa nuqaddisu, dan mensucikan, laka, untukmu. Qala, maka Allah berfirman, ini sungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamu, apa yang kalian tidak ketahui. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ja'ilun arti asalnya mah yang menjadikan, tapi diterjemahkan oleh berdepan di sini akan. Bisa akan, bisa sudah, bisa sedang, ja'ilun mah. Karena itu fi'il isim fa'il ja'ilun. Dan fi'il isim fa'il. Jadi sini oleh depan diartikan hendak menjadikan. Tapi seperti tadi, bisa enggak, bisa akan, bisa sedang. Mereka, para malaikat itu berkata, mengapa engkau taj'alu, menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan berbuat kerusakan, yasfik, yufsid, berbuat kerusakan, diterjemahkan akan, tapi juga bisa suka, sedang.
kenapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi orang yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, wayasfikun dima. Padahal kami yang senantiasa bertasbih, beribadah dan menyucikan diri. Nah, bukan kami yang dijadikan khalifah teh tukang bertasbih, tukang beribadah, manusia yang suka berbuat kerusakan, nah gitulah. Kira-kira malaikat teh bertanya kepada Allah. Jadi ini Allah mengumumkan, malaikat mempertanyakan. Ya, bisa aneh, bisa karena dengarti, tidak paham, ya. Karena pertanyaan itu bisa karena aneh, bisa karena tidak paham, tidak mengerti, bisa juga karena ingin tahu apa rahasianya, kenapa. Maka Allah berfirman, aku yang lebih tahu. Manehna marane mah teu nyaho, kalian mah tidak tahu rahasianya. Itu terjemah. Kita lihat tarikh ayat. Bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia setelah menciptakan fasilitasnya untuk ditempati di bumi. Jadi kalau lamun kitu mah secara historis Allah itu menjadikan dulu bumi baru manusia. Kenapa menjadikan dulu bumi baru manusia? Karena kan Allah menjadikan manusia teh dari bumi, dari tanah. Berarti tanah dulu. Allah teh menciptakan tanah dulu, fasilitas gitu, baru menciptakan manusia. Itu secara historis. Bumi, langit serta isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Nah, Adam diciptakan sebagai manusia pertama. Karena Adam itu manusia pertama, berasal dari tanah. Kemudian Hawa diciptakannya sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Yang menurut riwayat, Hawa itu diambil dari Adam, dari sulbi Adam. Kumaha carana? Ya Allah saja yang tahu, ya. Karena memang tidak digambarkan kumaha Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tuh nah diplek-plek, nah dibentuk gitu. Nah ujung-ujung kun jadi, tapi kan fayakun teh fi'il mudhari, kun jadilah, fayakun jadi teh bisa segertak, bisa lama, bisa berproses. Karena itu fi'il mudhari. Jadi pentingnya ilmu nahwu kan gitu. Sehingga bisa dipahami secara luas. Semua berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena setelah menciptakan Adam laki-laki, lalu dibuat Hawa perempuannya, jadi berpasangan. Laki-laki dan wanita. Dan memang berpasangan teh bukan hanya Adam dan Hawa, termasuk langit dan bumi, tumbuhan, hanya malaikat anu teu berpasangan tehnya. Yang menimbulkan perkembangan makhluk dan pertumbuhannya. Jadi karena berpasangan itu, ya. Makanya timbul perkawinan, pernikahan, sehingga akhirnya berkembang biak, semakin lama semakin banyak. Ayat ini secara historis mengingatkan masa silam yang menciptakan Adam sebagai khalifah, yang selanjutnya diteruskan oleh anak cucu Adam juga diangkat di muka bumi sebagai khalifah. Jadi bukan hanya Adam, tapi juga seluruh anak cucu Adam dijadikan khalifah di muka bumi. Itu historis pertama. Historis kedua,
Adam itu diciptakan Allah menggambarkan tabiat dan fitrah. Apa tabiat dan fitrah kemarin waktu pengajian Al-Wirat dibahas. Karena memang berkaitan ya antara pengajian Al-Khairat hari Jumat dengan Majelis Taklim Baitur Rahim, ada kaitan ayat-ayatnya. Tapi sengaja ayat-ayatnya beda, tapi berkaitan. Gitu. Jadi Adam diciptakan menggambarkan tabiat dan fitrah. Kalau tabiat mah bisa negatif, bisa positif, bisa jelek, bisa baik. Itu tabiat. Kalau fitrah selalu baik. Jadi di dalam diri manusia itu ada tabiat yang bisa jelek, bisa baik. Ada fitrah yang selalu mendorong kebaikan. Ada juga yang selalu mendorong keburukan. Hawanya. Kalau nafsu mah bisa baik, bisa buruk. Tergantung kepada dorongan dari hawanya itu sendiri. Dan apa hawa atau fitrah. Dan Allah menciptakan Adam. Dan bagaimana Adam dan Hawa berada di Taman Al-Jannah yang segalanya difasilitasi, segala keinginan dipenuhi, itu surga sebagai lambang kebahagiaan tidak terhingga. Dan itu memberikan gambaran pengalaman Adam dan Hawa itu oleh seluruh manusia ketika di dalam rahim ibu. Segala kebutuhan dicukupi tanpa ada usaha. Kan bayi di dalam rahim ibu kan segalanya terpenuhi. Sok hayang naon bayi. Ada semuanya. Di dalam rahim tuh. Mau makan, mau micen, mau pipis, mau apa. Itu tergambar. Jadi Nabi Adam di surga teh merupakan gambaran bagaimana manusia hidup. Awal mula nama di dalam rahim, segala keinginan, segala kebutuhan difasilitasi. Kemudian baru turun, lahir ya ke dunia. Baru banyak tantangan. Baru menciptakan Hawa untuk Adam. Nah, bagi manusia juga begitu remaja kan ada bertemu dengan Hawanya, bertemu dengan wanita, laki-laki bertemu dengan wanita, wanita bertemu dengan laki-laki. Jadi jatuh cinta, bogoh. Makanya sekarang ada pengajuan di Ponorogo ya. Itu 212 wanita ingin nikah secara cepat, ingin diizinkan ketika nikah masih di SLA, umur 18 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, supaya diizinkan untuk menikah oleh pengadilan. Dan dari pengajuan 200 sekian itu 170 yang dikabulkan. Karena memang penyebabnya hamil di luar kandungan, hamil di luar nikah. Jadi ternyata remaja sekarang teh gesarara yang karawin di awal-awal. Karena dorongan biologisnya meningkat dari makanan, dari penampilan, dari penayangan, dari berbagai tontonan, semakin meningkatkan gairah untuk segera menikah. Sedangkan untuk menikah hararese, apalagi orang tuanya banyak yang mempersulit karena biaya walimah terlalu tinggi. Guru nama biaya mas kawin lebih tinggi dari walimah. Bukan walimah lebih tinggi dari mas kawin. Kalau Rasulullah kan walimah nama kepada Abdurrahman bin Auf cukup menyembelih seekor kambing. Tapi mas kawin Rasulullah rata-rata 212
setengah gram kepada istrinya. Jadi lebih mahal mas kawin daripada walimah kalau meniru zaman Rasul. Tapi kalau sekarang kan lebih mahal walimah daripada mas kawin. Ada orang miskin oke nanggap dangdut. Ai walimah mah orang tidak punya rumah juga kan nanggap apa cari gedung. Jadi walimah terlalu tinggi, akibatnya dipersulit pernikahan. Sedangkan dorongan untuk menikah itu demikian hebat, demikian berat, apalagi bobogohannya rada bebas gitu. Kumaha bebasna dulu mah temenang keluar, ayeuna makan di kamar masing-masing bisa bobogohan kan lewat internet. Jadi banyak lah problem hal yang seperti itu. Makanya Nabi Adam itu dikisahkan dalam Quran itu memberikan gambaran tabiat manusia seperti itu harus dijadikan pelajaran. Itu sejarah kedua. Yang ketiga, pengalaman Adam berpasangan dengan Hawa, kemudian digoda setan, sehingga lupa atas ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi dicontohkan oleh Nabi Adam lupa itu bukan berbuat maksiat Nabi Adam teh dan berbuat dosa Nabi Adam nama menukur makan buah yang sebetulnya temenang, jadi digoda oleh setan, makanya panasia istilahnya itu lupa. Walaupun dia mengatakan ketika bertobat untuk nyalahkan setan, yaitu dia mengatakan Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna wala nakunanna minal khosirin. Ya Allah, Rabbana dolamna, kami sudah menganiaya diri sendiri. Jadi sadar diri sendiri. Ulah nggak, lamun berbuat maksiat nyalahkeun setan, da eta setan ngagoda. Teu Adam begitu lupa teh, dolamna kami yang salah. Dan nyaho setan mah penggoda itu tiba heula oge. Jadi kalau setan itu ngagoda tiba heula oge, memang tukang ngagoda setan mah. Makanya kalau tergoda ulah nyalahkeun setan. Dan memang pagaweanana. Nyalah mah diri sendiri. Ulah yo roda yo cenah setana hebat. Bukan setan hebat. Manusianya lemah. Kan kita mah sering itu lamun berbuat dosa teh nyalahkeun setan. Setan mah bisa disalahkan ku orang dah. Data mah tabiat setan mah tiba heula ge ngagoda. Justru diri sendiri ya. Yaitu makanya gambaran secara historis lalakon Nabi Adam dan Hawa teh gambaran bagi tabiat manusia. Nah, sehingga harus berjuang melawan godaan tersebut. Ayat ini secara historis mengingatkan seluruh manusia agar sadar atas tantangan hidup selama di dunia. Dan itu setan itu akan selalu terus menggoda, terus membawa manusia kepada jalan kesesatan. Makanya di surat An-Nisa ayat 60, alam taro illal ladina yazumuna annahum amanu bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik yuriduna ayatahakamu ila tagut faqad umiru ayakfuru bi wa yuridu syaiton ayyudillahum dalalam ba'ida wa yuridu syaitan. Setan itu selalu ingin menyesatkan manusia kepada kesesatan yang jelas, pada kesesatan yang nyata. Jadi pengennya setan mah manusia tersesat gitu semua, dan itu akan selalu berusaha. Bagaimanapun hebatnya manusia akan selalu digoda. Baik, sekarang kita ke tanasub ayat. Keempat tanasub ayat. Ayat 28 berbunyi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah padahal dulu kamu mati, kemudian Allah menghidupkan
kemudian mematikan, menghidupkan lagi, dan kembali kepada Allah. Jadi ayat 28 itu menerangkan tentang manusia diciptakan Allah yang asalnya mati, kemudian hidup. Dan mati akan dimatikan lagi. Nanti akan dimatikan lagi, akan dihidupkan lagi. Untuk kembali. Nah, oleh karena itu tidak sepantasnya manusia kufur pada Allah. Ayat 30 ini berisi penjelasan tentang kedudukan manusia sejak awal. Bagaimana diciptakan, dihidupkan, dimatikan. Itu bagaimana setelah diciptakan di dunia, maka Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Semua Bu khalifah teh, ibu-ibu juga khalifah. Cuman levelnya beda-beda. Ada khalifah sa negara, presiden, ada sa provinsi, gubernur, ada sa kabupaten, bupati, wali kota, dan tingkat kecamatan, jadi camat, dan tingkat kelurahan, lurah, kepala desa, dan tingkat RW, dan tingkat RT. Itu khalifah, pemimpin. Kemudian ada tingkat rumah tangga, sarumah tangga khalifahna. Aya oge ngan ukur keur diri sorangan, khalifah keur diri sorangan. Itu ada juga manusia jadi khalifah. Jadi yang dimaksud dengan khalifah teh bukan hanya pemuka agama, bukan hanya pemuka masyarakat, siapapun jadi khalifah, karena di sini dikatakan ini jailun fil ardi khalifah. Jadi itu sejarah pertama. Yang kedua, sejarah tanasub, keterkaitan pertama. Yang kedua, pada ayat 29 dikemukakan bahwa segala yang ada di bumi telah diperuntukkan Allah bagi manusia. Di situ dikatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang di bumi semua. Itu lakum, untukmu. Ini semua untukmu. Sapi untuk manusia, kambing untuk manusia, utek tongo untuk manusia, bakteri untuk manusia, babi untuk manusia. Cuman mana yang dimakan, mana yang tidak boleh. Tapi untuk manusia, babi juga untuk manusia, cuman bukan untuk dimakan. Untuk digunakan apa? Pikiran, gunana naon gitu. Jadi tapi untuk manusia. Monyet juga untuk manusia. Bulan, bumi, semua untuk manusia, karena di sini mafil ardi, apa yang di bumi itu lakum, untukmu. Jami'an semua. Ya, untuk manusia semuanya itu. Cuman untuk manusia yang mana, ya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Bagaimana cara penggunaannya? Ada yang haram dimakan, seperti daging babi, khomer, bangkai, darah, itu haram dimakan. Tapi untuk manusia, bagaimana gunanya? Cari dengan cara yang lain. Tapi untuk manusia. Nah, jadi semua apa yang Allah ciptakan itu untuk manusia. Karena manusia diberi fasilitas untuk memanfaatkan alam dan isinya itu, perlu diberi mandat. Karena kan untuk manusia teh, kalau untuk manusia kan harus punya mandat untuk menggunakannya. Nah, maka untuk menggunakan tersebut, Allah diberi mandat. Mandat itulah khalifah. Kita mandat untuk mengolah, untuk menggunakan apa yang ada di langit. Jadi memanfaatkan alam dan isinya itu. Diberi mandat untuk mengelola secara baik. Hanya latuf sidu, jangan berbuat kerusakan. Harus berbuat kemaslahatan. Jadi kemaslahatan itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Binatang juga ada yang dipencit, dipaehan. Itu mencitnya ibadah. Kamu lamun kurban. Mencit hewan. Jadi
diperuntukkan. Tapi anehnya di dunia ini Allah teh kan hari anjing mah anak-anak teh dugi ka 12 gitu sampai 15. Domba mah paling tinggi berapa? 5, 6, 7. Tapi kan domba mah dipencitan wae. Hari anjing mah tara dipencit. Tapi eta jumlahna masih kena loba domba kan. Loba domba kena sih itu dipencitan deh. Anjing mah kan sedikit di mana kayak padahal tara dipencitan. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sesuai dengan kebutuhan manusia. Anjing mangajuru terus gitu bari banyak, tara dipaehan, tara dipencit. Jika nama lamun pagulawat tah di mana-mana tuh. Tapi da paraehna loba. Tapi hari kambing mah kan dipencitan bae. Jadi itulah memberikan fasilitas sesuai dengan keadaannya seperti itu. Jadi ayat 30 ini menginformasikan tentang jabatan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mendapatkan mandat untuk menggunakan, untuk memanfaatkan wasta'marakum fiha, memakmurkan. Kemudian tanasub yang ketiga, karena segala yang ada di langit dan di bumi itu diperuntukkan manusia yang memegang mandat sebagai khalifah untuk memanfaatkannya, maka pasti ada makhluk lain mempertanyakan. Maka itulah salah satunya malaikat ya bertanya, kamu begitu hebat kan manusia itu jabatannya memegang mandat untuk mengelola bumi, untuk memanfaatkan isinya, untuk digunakan. Maka ayat 30 ini memberikan penjelasan tentang alasan manusia yang berhak mendapatkan kedudukan atau mandat sebagai khalifah. Itu tanasub. Sekarang kita lihat tafsirnya atau tahlilut tafsir. Wa id qala rabbuka lil malaikah. Menurut Al-Juhaili yang wafat 1434 Hijriah, perkataan wa'id itu bermakna wadkur ya Muhammad. Makanya diterjemahkan ingat, ingatlah wa'id itu. Yaitu wadkur ya Muhammad. Kata Al-Qurtubi, ini mah orang Cordoba, Ari Juhaili mah orang Yordan. Al-Qurtubi yang lebih dulu wafatnya 671 Hijriah. Perkataan id itu merupakan huruf taukid. Taukid berarti waqta yuwaqitu, taukid waktu. Jadi id itu huruf taukid menunjukkan waktu yang telah terjadi. Id merupakan huruf taukid yang telah terjadi, beda dengan ida. Ida aja taukid, tapi itu mah kalau ida mah belum. Yang menunjukkan belum terjadi. Jadi wa'id itu ingatkan sudah terjadi. Wa'id kola. Kola berfirman Rabbuka Tuhanmu. Artinya makanya dijuduli mengumumkan. Kenapa mengumumkan? Karena kan kepada malaikat. Malaikatnya jamak. Ya banyak. Jadi karena malaikat itu jamak, maka kalau ngomong di depan umum, artinya makanya diumumkan, mengumumkan. Jadi mengumumkan apa yang sudah diperbuat, akan diperbuat, dan sudah pasti diperbuat. Jadi mengumumkannya teh bisa sudah diperbuat, bisa sedang diperbuat, bisa akan diperbuat. Makanya kalimatnya jahil. Tapi ya pasti. Menurut Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah, kalimat ini juga mengandung perintah kepada Nabi agar mengisahkan peristiwa penting tentang penciptaan Adam sebagai khalifah. Termasuk kalau pada Nabi, ibu-ibu juga diperintah untuk mengingat. Bukan hanya mengingat, tapi juga mengumumkan. Bukan hanya mengumumkan, tapi juga mengisahkan.
mengisahkan kepada siapapun. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Allah lil malaikah, pada malaikat yang jumlahnya banyak karena dalam bentuk jamak yang yang mufradnya malak. Adapun malaikat ialah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya yang jumlahnya tidak ada yang tahu selain Allah. Kan biasanya orang mah 10 malaikat. 10 malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Hari ayeuna naon gawena tuh hari Jibril itu menyampaikan wahyu mah. Ada yang memahami menyampaikan wahyu dan ilmu. Jadi sekarang Jibril bekerja karena ibu-ibu sekarang ngaji. Jadi kan menyampaikan ilmu, itu Jibril digawe. Kemudian Mikail naon? Mikail gawena naon? Ngatur angin, rezeki ya. Ya, rezeki. Nah, itu rezeki. Israfil ngatur angin. Angin itu apa? Napas. Dalam diri manusia teh digambarkan 10 malaikat. Dalam diri manusia digawe. Jibril tapi ilmu, Mikail rezeki, Israfil angin. Jadi itu mengatur napas dan saluran air pendarahan. Jibril Jibril, Mikail, Israfil, terus Malik, Ijrail membunuh. Naon gawena Ijrail membunuh? Cabut nyawa. Naon deh ayeuna lamun kieu keur urang. Ya nyabut nyawa teh bukan hanya nyabut nyawa manusia, nyabut nyawa bakteri. Kan di dalam diri manusia ya bakteri-bakteri gitu kan. Ngaluarkeun napas itu bakteri, mengisap napas, mengisap itu bakteri. Lamun malaikat Ijrail teu gawe, teu dipaehan, kuman-kuman arasuk dipaehan malaikat Ijrail itu. Terus setelah Ijrail Munkar Nakir itu nanya ya. Nanya, pertanyaan kan sekarang bertanya-tanya di dalam diri manusia juga bertanya dan menjawab gitu. Bertanya dan menjawab. Munkar, Nakir, terus Malik, Rokib mencatat ya sudah jelas sama. Rokib catat baik, Atid catat jelek otomatis. Malik itu marah kan, kita juga suka nafsu. Ada nafsu naik gitu, Mikail ngebantu Malik gantu. Terus apalagi Ridwan. Jadi itu sebetulnya 10 malaikat, macam malaikat itu tergambar sebetulnya di dalam diri manusia. Dan memang malaikat juga diciptakan oleh Allah untuk manusia juga. Jadi digawe. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha yang wafat 57 Hijriah, istri ketiga Rasul. Ya, istri pertama Khadijah, kedua Saudah, ketiga Aisyah ya. Kata Aisyah, khuliqat al malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan jin diciptakan min marijin minan nar, dari saripati api neraka, bara api. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum, dan Adam diciptakan ya seperti sifat-sifat sekarang. Jadi dari manusia, Adam itu dari tanah yang unsur-unsurnya begitu lengkap. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, dan juga oleh Muslim. Kemudian hadis ini menyatakan perbedaan penciptaan malaikat, jin, dan manusia. Jadi ada perbedaan antara malaikat, ada jin dan manusia. Malaikat dari nur, jin dari nar, manusia dari
ada unsur nar dan nur manusia mah. Tanah kan ada narnya ada, sehingga ada bara api di dalam diri manusia itu. Itu yang disebut Imam Ghazali yang wafat 505 Hijriah yang namanya haroroh, bara api. Dan rutobah, rutobah itu bara air atau bara aliran air jadi di dalam diri manusia. Bisa juga dipahami bahwa urutan penciptaan yang telah dahulu adalah malaikat. Jadi lebih dulu malaikat. Kenapa malaikat? Sama sebab diumumkan oleh Allah kepada malaikat. Ya, itqala rabbuka. Kemudian jin dan selanjutnya manusia. Namun huruf wawu pada hadis itu bisa dipahami sebagai urutan. Bisa juga tidak berarti urutan, mana wae Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Namun kalau terlihat firman Allah yang mengumumkan akan diciptakan khalifah dari kalangan manusia, maka dipahami urutan penciptaan itu. Berarti kalau begitu mah Allah menciptakan alam, terus malaikat, terus jin, baru manusia. Jadi manusia mah katingalina teh ya. Jadi bukan kepastian, katingalina secara urutan gitu. Ya terakhir teh setelah ada malaikat, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Sawab lamun teu aya tumbuhan, manusia begitu lahir makan naon kan. Jadi geus aya tumbuhan heula lamun kitu mah. Sadiakeun begitu ganggubrag ka dunia teh aya dahareun gitu manusia. Bisa dipahami seperti itu karena kerjanya kan kalau tadi kan kita hafal malaikat itu kerjanya kan, Jibril apa kerjanya, Mikail apa, Israfil, Ijroil, kemudian Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, itu kan semuanya bekerja. Jadi kalau bekerja itu ternyata di dalam diri manusia memang butuh malaikat yang 10 itu. Jadi makanya 10 malaikat itu teh boleh jadi 10 macam. 10 macam malaikat. Jadi bukan 10 personil gitu. Jibril teh sabaraha gitu, Allahu a'lam. Tapi bisa saja dikerjakan sendiri Jibril teh, tapi bisa dipahami. Ya kan itu gaib hakikat nama. Cuman kalau kita telusuri, ternyata manusia itu butuh semuanya. Dan berdasar ayat 28 tadi, Allah menciptakan 29 ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu untuk manusia, termasuk malaikat. Untuk manusia, jin juga untuk manusia. Dan oleh As-Syaukani itu dikatakan yang wafat 1250 Hijriah, malaikat itu makhlukin minan nur. Makhluk yang diciptakan dari cahaya. Wahum ibad lahu ta'ala, dan selalu beribadah kepada Allah. Dan itu sebagai utusan perintah. Layak kulun untuk makan, walaya serobun untuk minum, walaya namun untuk tidur. Itu kata Asy-Syaukani di dalam buku beliau ya. Jadi yang Asy-Syaukani itu 1250, antara lain Asy-Syaukani itu pengarang Nailul Autor, Faidul Qadir, kemudian Fathul Qadir, Asy-Syaukani, banyak karangan-karangan Asy-Syaukani. 1173 sampai 1250 ya. Umurnya berapa? 70 83 tahun ya. 77 tahun. Kemudian
layak sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah dan tidak pernah membantah, tidak pernah menolak, beda jeung manusia. Laisu, bukan ya didukurin laki-laki, wala inas, bukan wanita. Malaikat mah walaupun tanah tak marbutoh, tapi bukan menunjukkan wanita. Dengan demikian malaikat itu termasuk makhluk yang gaib, yang hakikatnya hanya Allah yang tahu segalanya. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala, baik jumlah maupun segala-galanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il yang dijadikan dari yang sudah ada. Kemudian mengubahnya beda, makanya perlu ilmu bahasa teh gitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan inni khaliqun. Ini ja'ilun. Jadi ketika Allah mengumumkan akan menjadikan khalifah dari manusia, perkataannya ja'il. Jadi manusia nages aya dijadikan khalifah. Dia karena bukan kholik di sini kalimatnya, bukan inni kholikun fil ardi khalifah, bukan. Ja'il, menjadikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dulu dengan kholik. Makanya kalimat yang lain mah malaikat Allah Subhanahu wa taala mengumumkan teh bukan hanya mau dijadikan khalifah, ketika mau menciptakan kayak ngumumkeun heula. Pamanya di dalam surat Al-Hijr ayat 28. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min salsalin min hama'im masnud. Jadi Allah juga ketika mau menciptakan manusia teh ngumumkeun. Ingat ketika Allah berfirman, inni khaliqun basyaron. Aku menciptakan basar. Basar itu manusia. Min salsalin min hama'im masnud. Jadi tanah liat yang kering dan lumpur bercampur lumpur. Jadi kalau tadi mah qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, geus aya manusia teh. Jadi manusia teh diciptakan dulu. Sebelum diciptakan Allah mengumumkan, "Hei malaikat, aku akan menciptakan manusia bashar dari sol-sol, dari hama'in, dari masnun. Ciptakan deh jadi nama." Nah, begitu pula dalam firman-Nya, wa id qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basyaron min tin, dari tanah. Itu dalam surat Shad ayat 71. Jadi tegaskan pada kedua ayat ini Allah menciptakan manusia dari tanah, baik berupa lumpur maupun berupa tanah liat secara umum, dan itu diumumkan oleh Allah kepada malaikat. Ketika Allah akan menciptakan manusia menggunakan khaliq. Di sini ini khaliqun basyaron. Kemudian di ayat Shad juga ini khaliqun basyaron, menciptakan. Tapi ketika mau jadi khalifah, ja'ilun. Jadi diciptakan adalah manusia baru diangkat sebagai khalifah. Kalau insan mah lebih kepada sifat. Kalau insan mah sifat insani, kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, kadang-kadang karakter, ya, tabiat dan fitrah itu insan. Kalau basar mah fisik, ya fisiknya, tak itu basar, anu dituduhkan karena awak itu basar, tapi lamun karakter sifat-sifatnya insan. Ya, kasep juga ada dua macam, nugelis juga. Ada kasep lahir, ada kasep batin. Nah, batin mah insan. Kalau kasep lahir itu basar.
Karena kan diri manusia teh terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, jasmaninya itu lebih cocok disebut bashar. Makanya Rasul juga punya arod basyariah. Jadi secara basyariah nama Rasul juga sama, butuh dahar, butuh tidur, butuh makan, butuh silaturahmi, butuh pergaulan, bashar butuh pakaian. Ya, segala macam itu bashar arod basyariah. Jadi arod basyariah nama Rasul juga sama. Itu antara bashar dengan insan nas. Setelah Allah ciptakan manusia, maka dijadikan khalifah di muka bumi. Dengan demikian jelas bahwa kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifah itu difirmankan setelah Allah menciptakan sebagai manusia. Jadi kalau tadi malaikat bertanya, loh kenapa ya Allah nuki itu dijadikan khalifah? Dari mana malaikat tahu sifat manusia? Karena eta basarna geus diciptakan sebelumnya. Jadi Allah teh menciptakan manusia sebagai basar ya, fisik. Setelah dijadikan fisiknya sudah tahu dari naon dibentukna, kumaha, sifatna dari sebagainya, maka diumumkan akan jadi khalifah. Makanya malaikat nanya, "Oh nu kitu? Ya Allah, nu dijadikan khalifah teh eta nu saling bonus sang para sehat ya." Karena dari mana malaikat tahu? Kan geus diciptakeun teh. Geus nempok gitu. Jadi ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan katanya kalau begitu ada manusia sebelum Adam. Bukan. Eta Adam manusia pertama kali Adam teh diciptakan basar. Kemudian setelah basar malaikat tahu dah sifat-sifat Adam teh seperti tergoda oleh setan dan sebagainya tuh. Lalu Allah mengungkapkan akan dijadikan khalifah. Makanya malaikat nanya, kok sifat nu kitu rek dijadikan khalifah? Gitu. Pertanyaan. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh. Allah, dialah Allah yang menjadikan khalifah ardh. Farafa'a ba'dakum fawqa ba'din, mengangkat sebagiannya lebih tinggi khalifahna teh. Aya anu sadunia meureun jadi sekjen PBB gitu. Aya presiden PBB sama khalifah jadi sadunia. Atau dulu aya khalifah Utsmani, khalifah Utsman atau apa namanya Abbasiyah, Muawiyah, ada macam-macam gitu sedunia. Ada juga sekarang juga sepak bola juga kan ada presiden FIFA, itu sepak bola ada macam-macam khalifah itu. Ada yang lebih tinggi sedunia, ada yang sa-negara ya Jokowi jadi khalifah sa-Indonesia gitu ya. Ada juga sa-negara juga Jokowi man penduduknya terbanyak keempat ya, ke-1 Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Itu terbanyak Indonesia teh. Pertama kan Cina, tapi India sekarang sudah mendekati Cina penduduknya. Yang paling banyak mah Cina. Nah, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Jadi kan gede. Aya oge khalifahna teh saeutik gitu, seperti Raja Bolkiah. Itu mah negara lagi nganukur sakacamatan Cicadas. Tapi pernah keliling Brunei di kurilingan gitu, Brunei kurilingan sebab cuma 2,5 jam tamat pakai mobil tamat Brunei. Ya sarua jeung Cicadas lah gitu. Jadi itu ada yang jadi warofa'ah ba'dakum fawqa ba'din darajat. Nah, itu derajat juga macam-macam. Dan itu liyabluwakum untuk menguji kalian. Bima atakum pada apa yang Allah berikan. Inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu sari'ul iqab. Dan khalifah itu ada yang punya jabatan tapi tidak berkuasa.
Ada juga punya kekuasaan walaupun tidak punya jabatan. Jadi khalifah itu macam-macam. Ada khalifah formal dan non formal. Ya. Ada seperti di Indonesia presiden. Presiden itu kekuasaannya beda dengan raja gitu. Raja di Saudi gitu. Raja di Saudi mah berkuasa untuk membuat undang-undang, memecat dan kalau di Indonesia mah ke polisi kudu izin DPR. Panglima juga izin DPR kan, semuanya harus ada. Jadi macam-macam kekuasaannya. Makanya itu liabluakum. Jadi berdasar ayat ini semua manusia diangkat jadi khalifah. Kan kedudukannya beda-beda. Ada, makanya di sini ada khalaif jamak, khalifah itu khalaif jamak. Kemudian rofa'a ba'dukum fawqa ba'din, ada yang di atas, ada yang lebih rendah, itu semuanya diuji. Kemudian juga di sini ada liyabluwakum, ya, ma'atakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaudit semuanya itu. Dan jadi jelas pada dasarnya Allah itu akan memberikan ampunan bagi yang semuanya itu di dalam ujian itu, karena pada dasarnya Allah itu bager gitu ya ke hamba teh. Dan ditegaskan summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Nah, jadikan khalifah itu oleh Allah diawasi. Nah, apa yang diperbuat? Ibu sebagai khalifah di rumah, apa yang diperbuat oleh ibu? Bagi diri sendiri, bagi orang lain. Dan ada yang kufur, ada. Minkum ja'alakum khalifah yang kufur, ada yang taat. Dan di situ dikatakan wa yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Semakin kufur ya semakin rugi. Sebab pada dasarnya keinginan nama Allah teh jadikan khalifah teh baik gitu, seperti kepada Nabi Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haq. Ya, secara benar. Di ayat ini dan itu khalifah, makanya dipahami khalifah itu orang yang menggantikan yang memegang mandat ya dari apa yang sebelumnya. Dan ini pengertiannya bisa dilanjutkan. Qalu, maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi seperti tadi saya katakan, kenapa malaikat nanya? Karena malaikat tahu sifat-sifat basyariah manusia. Makanya dia mengatakan, loh sifatnya kan yasfiku dima dan yufsidu, berbuat kerusakan. Karena apa? Karena fa'al amaha fujuroha watak waha, bisa takwa bisa jahat, wa nafsi wa masawaha fa'al amaha fujuroha watak waha. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdi kaunu qadisulak, sedangkan malaikat selalu bertasbih, selalu beribadah. Disangkana malaikat teh lamun nu alus mah meureun nu jadi khalifah teh nu taat gitu, patuh, selalu beribadah. Tapi Allah enggak begitu. Tapi bukan hanya kepada yang taat dan patuh, tetapi juga ada yang kreativitas. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kita lihat takwilnya sekarang. Pertama, kalimat pertama pangkal ayat ini menggunakan idqala. Itu mengingatkan peristiwa silam agar setiap manusia sadar akan kedudukan yang istimewa di atas makhluk lain. Jadi manusia itu di atas malaikat, di atas jin, di atas makhluk apapun. Ya, di atas binatang, hewan. Karena jadi khalifah. Allah mengumumkan kehendaknya kepada malaikat tentang dijadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan ketika ditanya oleh malaikat, kenapa? Maka Allah menjawab, aku lebih tahu bagaimana sifat-sifat manusia yang pantas jadi khalifah itu. Oke, pada ayat selanjutnya, bulan depan dibahas ya teman.
Kedua, dalam ayat ini, walau asal mulanya mengisahkan peristiwa Nabi Adam yang diangkat sebagai khalifah, tapi beliau pada seluruh manusia. Jadi berlaku pada seluruh manusia sebagai khalifah itu. Semua manusia tidak terkecuali diangkat sebagai khalifah. Hanya kedudukan saja dan cakupannya saja yang berbeda-beda. Kemudian ketiga, dalam ayat mengungkapkan ini ja'il yang mengisyaratkan makhluknya sudah ada. Kemudian diangkat sebagai khalifah. Jadi jika malaikat bertanya kenapa manusia diangkat khalifah, bukan yang lain, berarti malaikat sudah tahu sebelumnya tentang sifat dan tabiat manusia. Karena telah diciptakan sebelumnya. 4. Pengumuman Allah pada malaikat akan menjadikan manusia sebagai khalifah, tentu saja jadi pertanyaan dari yang diajak bicara. Bagaimana masa depannya bumi dikuasai manusia yang senang merusak, bertengkar, menumpahkan darah. Pertanyaan semacam ini dipahami. Ternyata malaikat pun punya punya keinginan memperoleh pengetahuan urusan bumi. Dan buktikan sekarang ya sepiku dimakan di mana-mana perang menumpahkan darah teureun-eureun kan, peperangan baik fisik maupun non fisik. 5. Malaikat menyampaikan pendapat, bukankah mereka selalu tasbih takdis memuliakan yang beribadah kepada Allah yang tidak pernah durhaka? Malaikat menyangka bahwa yang pantas jadi khalifah itu hanya taat beribadah. Ternyata Allah enggak begitu. Khalifah mah bukan hanya taat durhaka, oke, kudu aya gitu. Supaya rame dunia itu. Tatbiknya, kalimat pertama pangkal ayat ini menggunakan idgola, mengingatkan peristiwa agar setiap manusia sadar akan kedudukan yang istimewa di atas makhluk lain. Allah mengumumkan kehendaknya kepada malaikat tentang dijadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. 2. Dalam ayat ini, walau asal mulanya mengisahkan peristiwa Adam yang diangkat sebagai khalifah, tapi berlaku pada seluruh manusia. Semua manusia tidak terkecuali diangkat jadi khalifah. Hanya kedudukan yang berbeda-beda itu kedudukannya ya. Nabi Adam diangkat sebagai khalifah oleh Allah, setiap manusia itu mesti menyadari. Kemudian mempertanyakan sesuatu seperti malaikat tidak bisa diartikan sebagai protes. Ya, mah ingin tahu aja. Kemudian yang kelima, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah atas dasar ilmu. Malaikat mempertanyakan khalifah manusia karena ketidaktahuan. Ini terjadi dialog antara malaikat. Dan di dalam pendidikan ini perlu dialog. Jadi baik yang tahu harus siap menjawab, dan bagi yang tidak tahu harus siap bertanya. Sak itu. Kumaha, Bu? Ya? Oh iya. Baik, kedengaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi